Jumpa lagi bersama saya dengan Pendeta Martin Kalo. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap keadaan saudara baik-baik saja dan diberkati. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur kepada Engkau Bapa karena pada saat ini, waktu ini Kau berikan kepada kami untuk merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau Bapa, buka hati kami pribadi lepas pribadi dan jangan keraskan terutama hamba-Mu. Kuasai mulut bibir hati hamba agar apa yang hamba perkatakan memberkati kami semua dan hamba sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan bagian daripada perkataan-Mu. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12 yang berkata kepada kita demikian. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian bahan bacaan kita ini mengingatkan saya akan salah seorang dosen yang pernah mengajar di salah satu perguruan tinggi ternama. Di mana tempat dia mengajar ada salah satu pegawai administrasi yang paling dia tidak sukai dan paling dia benci. Kebencian yang tertanam hanya persoalan sepele. Karena pegawai administratif tersebut pernah menjatuhkan kertas kuliah secara tidak sengaja. Dosen ini berkata dalam hatinya bahwa pegawai administrasi ini adalah orang yang kurang telaten dan kurang berpendidikan. Pada akhirnya, pikiran dan perkataan itulah yang membuatnya selalu berprasangka negatif terhadap pegawai administratif tersebut. Pikiran negatif dan tanggapan yang kurang baik bagi pegawai administrasi di mana dia tempat kerja di perguruan tinggi tersebut pada akhirnya membuat dosen tersebut memfitnah, menjelek-jelekkan dan pada akhirnya menghakiminya. Dia mengatakan engkau sebagai orang bodoh dan sebagai orang dungu. Tentu karena pemikiran yang jelek terhadap pegawai administrasi tersebut, jelas-jelas pada akhirnya mempengaruhi apa yang namanya kualitas kerja dosen di perguruan tinggi tersebut. Pada akhirnya kerjanya kurang baik. Dari waktu ke waktu, dosen ini pada akhirnya ingin keluar dari tempat di mana dia mengajar. Tapi sebelum keluar, ada seorang sahabatnya, sesama dosen, yang berkata kepadanya, bukankah engkau lebih senang, suka mengajar di universitas ini? Sahabatnya itu berkata, atau teman yang rencana keluar ini dia menjawab, kalau pegawai administrasi itu tidak di sini, saya bisa di sini. Tapi pegawai administrasi itu mengganggu saya. Mengganggu dalam aspek segala kehidupan. Makanya saya harus keluar mencari pekerjaan lain. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh teman atau sahabatnya di perguruan tinggi tersebut? Dia berkata kepada dosen yang ingin keluar ini, mengapa kau jadikan pegawai administrasi itu sebagai pusat kehidupanmu? Walaupun dosen itu pada awalnya menyangkal, dia pada akhirnya mengakui bahwa dia selalu mengizinkan sesuatu hal masuk di dalam dirinya.
Tahukah saudara, saat kita memusatkan perhatian kita untuk menghakimi, memfitnah orang lain, biasanya yang hancur itu adalah diri kita sendiri. Jangan heran dari bagian bahan bacaan kita mengingatkan kita kembali lewat kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12 yang berkata kepada kita demikian. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita tahu apa itu hakim? Hakim itu adalah orang pandai, orang budiman, orang bijak. Seperti yang dikatakan Kamus Bahasa Indonesia. Apakah kita pandai? Apakah kita budiman? Apakah kita bijak? Tahukah saudara bahwa Allah yang pandai, Allah yang bijak. Makanya hanya Allah yang bisa menyelamatkan dan menilai seseorang. Lihat bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Dia katakan situ, tetapi siapakah engkau mau menghakimi sesama manusia? Perhatikan, simak baik-baik perkataan ini. Firman ini mau mengatakan pada diri kita ketika membaca bagian firman ini, kenali diri kita. Kita harus tahu diri. Tahu siapa kita yang sebenarnya. Sebelum kita menghakimi orang lain, lihat diri kita. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita orang benar? Apakah kita orang bijak? Apakah kita orang berhikmat? Di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang berdosa yang tak pantas untuk menghakimi. Karena kita sendiri adalah orang-orang tebusan daripada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kita selamatkan. Jadi yang berhak menghakimi orang lain adalah Tuhan Yesus. Bagian bahan bacaan kita di sini mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 yang berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dikatakan demikian? Hanya Tuhan yang berhak membalas setimpal perbuatan orang. Hanya Tuhan yang pantas menghakimi. Dan tugas kita cuma adalah pembawa damai dan kesejukan, mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, jangan terlalu sibuk mengurus urusan orang lain, menghakimi orang lain, atau hidup orang lain. Jangan habiskan waktu kita untuk mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Jangan habiskan waktu kita untuk mencari kesalahan dan kekurangannya. Karena kita juga punya kekurangan. Jangan pernah meremehkan orang lain karena dia punya masa lalu. Seperti cerita tadi. Sebab seseorang itu bisa berubah lebih baik dari masa lalu. Sebab masa lalu adalah proses dan dia berubah menjadi lebih baik. Jalan dan proses yang ditetapkan oleh Allah bagi seseorang itu berbeda-beda. Jadi, jangan meremehkan seseorang karena keburukannya. Karena kita tahu bahwa dia juga punya kelebihan yang kita tidak punya. Jangan terlalu menuntut seseorang karena orang tersebut tidak mampu seperti yang kita inginkan. Mereka berbeda. Maka jangan pernah menghujat hakikat manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan dunia ini. Tetapi ingat,
yang terbaik atau manusia yang terbaik, pasti dia juga punya kekurangan. Seperti pepatah mengatakan, dalam hitam pasti ada putih. Dan sebaliknya, di dalam putih pasti ada hitam. Sebaik-baiknya kita masih ada orang yang lebih baik daripada kita. Berhenti menghakimi. Berhenti menjadi hakim atas hidup orang lain. Kita diingatkan lagi oleh Rasul Yakobus. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda masih menghakimi saudaramu? Dunia ini berputar. Jika tak mau dihakimi, jangan menghakimi. Jika tak mau disakiti, jangan menyakiti. Hidup ini sederhana. Apa yang tidak mau kita rasakan, tak boleh kita lakukan terhadap orang lain. Supaya hidup kita tidak hancur. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih mau mengakui atau masih mau menghakimi? Ingat, bagian firman Tuhan ini diingatkan kembali kepada kita supaya tidak menghakimi sesama kita. Jadi, stop untuk menghakimi. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, berterima kasih untuk bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hikmat-Mu hari ini Bapa. Terus terang Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami merasa lebih baik, kami merasa lebih bagus, kami merasa lebih pintar. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami menghakimi sesama kami. Kami pandang orang lain rendah daripada kami. Dan bagian firman-Mu ini Bapa, materaikan itu di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak melakukan penghakiman kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas bagian firman-Mu. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah perenungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin.